Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI, karena PPKI merupakan bentuk Jepang, dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikannya selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Sesudah tahu, Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 10.00 di rumah Soekarno berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London yang ada di Bandung. Maka dari itu kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI bentukan Jepang. Kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu, kita tetap harus membicarakannya dengan PPKI karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera rebut kekuasaan, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, serahkan saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan saat ini juga. Tapi Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal tunggu apa lagi? Tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan hasil kemerdekaan atas hasil jerih payah kami sendiri, bukan dari hasil Jepang. Itu benar Bung, apabila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, kita akan bentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tenang, tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kalau memang belum pertimbangkan masa ini dengan baik, tapi saya yakin ia dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Apakah mungkin kita bisa lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan untuk menyegah serangan. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksana Maida dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah teks proklamasi.
Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10.00 hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.